Indra, Fauzan, dan Adi bersatu untuk melindungi Rindu dari kejahatan Alia. Semakin kesini makin banyak aja ya guys ya yang melindungi Rindu dari Alia dan membuat Alia akan semakin sulit untuk bisa mencelakai Rindu. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Kelakuan Alia bener-bener deh ya, makin kesini makin parah aja, semakin menjadi-jadi. Kita tuh udah capek ngeliat dia tuh udah berusaha semaksimal dia untuk bisa merencanakan hal-hal yang jahat, kemudian mempermainkan orang-orang yang ada di sekitarannya, Fauzan, Rindu, Indra, bahkan Adi. Ya emang sih, selalu saja apapun yang dilakukan oleh Alia itu berujung gagal, tapi ya tetap aja selalu saja ada dampak negatifnya untuk Rindu khususnya, dan untuk Fauzan, Indra ataupun Adi. Semua orang tuh udah tahu nih tabiat asli Alia itu seperti apa. Tapi tidak bisa dipungkiri juga kalau orang benci sama Alia, ya tidak semua juga yang sayang sama Rindu atau ingin melindungi Rindu. Yang ingin melindungi Rindu ya pastinya orang-orang yang memang tulus mencintai Rindu, yaitu Fauzan, Indra, dan Adi ya guys ya. Kenapa Mimin bilang Indra nih guys? Karena tidak bisa dipungkiri kalau di episode kemarin Indra tuh sudah mulai kagum gitu loh sama Rindu. Dia merasa kalau Rindu ini tuh bisa mengendalikan emosinya. Berbeda jauh lah dengan sifat Alia yang sangat amat tidak bisa mengendalikan emosi, kemudian mentalnya juga kena kan si Alia ini. Jadinya Indra ini tuh benar-benar sangat amat membandingkan Alia, mantan istrinya, dengan sosok wanita yang banyak dicintai oleh orang ini, yaitu Rindu. Jadi tidak menutup kemungkinan setelah ini Indra pun juga akan membuka hatinya dan akan jatuh cinta juga nih sama Rindu. Ya kemungkinan besar ya guys ya. Dan nanti akhirnya ya Fauzan memiliki banyak saingan, yaitu Adi dan Indra. Tentunya saingannya agak sulit juga ya guys ya. Begitupun dengan Rindu, pastinya akan sulit nih untuk bisa menerima siapa sih sebaiknya laki-laki yang memang pantas untuk dia agar bisa menjalin biduk rumah tangga ke depannya. Pastinya dia bakalan galau banget sih si Rindu ini ya. Ditambah lagi dengan Adi yang ya speknya udah seperti itu ya guys ya, udah kayak ustadz. Kemudian Rindu juga sudah mulai suka sama Adi walaupun dia masih belum membuka hati yang sebesar-besarnya. Kemudian Fauzan yang walaupun memang dia pernah melakukan ya kesalahan yang fatal di masa lalu, tapi dia berusaha untuk merubah diri dia menjadi sosok laki-laki yang lebih baik lagi. Kemudian dia berusaha gimana caranya untuk bisa mendapatkan cintanya Rindu kembali, alias bisa rujuk dan bisa membuat Rindu kembali menjadi istrinya lagi. Kemudian ya sekarang Indra, dimana Indra yang dulunya benar-benar sangat amat hancur, semua hidupnya dikarenakan Alia, kemudian makin kesini makin membaik lagi kualitas hidupnya berkat Rindu. Nah ini tuh bikin Indra ya pada akhirnya juga jatuh cinta sama Rindu dan akan membuat Rindu tuh ya jadi mungkin menyadari kalau yang menyukai dia itu bukan hanya Adi ataupun Fauzan, tapi ternyata Indra pun juga seperti itu. Nah ini nih mungkin Alia bisa ya ditangani setelah ini, tapi kalau Denny mungkin agak sulit ya guys ya, apalagi sekarang Denny ya merasa orang yang harus dia basmi itu untuk bisa mendapatkan Black Angel-nya, yaitu Rindu ini, ya tidak hanya Fauzan lagi, tapi Adi juga yang merupakan adik tirinya. Kemudian di saat dia tahu kalau Indra juga suka sama Rindu, ya bakalan bikin dia tuh jadi kesel sendiri nih guys, karena pasti yang ada di pikirannya Denny sekarang ya nyatanya orang-orang yang berusaha dia hancurkan, kemudian yang waktu itu pernah dia bantu juga nih kayak si Indra ya, ternyata malah menusuk dia dari belakang karena suka sama Black Angel-nya. Nah Mimin sih sangat amat
ingin ya melihat gimana nih kira-kira ekspresi dari Denny ini. Apakah nanti Denny ini akan emosi dan tidak terima, menerima semua ini. Ditambah lagi kan seperti yang kita tahu kalau Denny ini tuh berusaha banget ya gimana caranya untuk bisa membasmi orang-orang yang suka sama Rindu. Tapi nyatanya dia menciptakan orang-orang yang suka sama Rindu sehingga dia akan semakin sulit untuk bisa mendapatkan cintanya Rindu. Ya gimana ya, Rindu mau cinta ya sama Denny ya kalau dipikir-pikir. Orang Denny-nya licik seperti itu, ya sebaik-baik apapun Denny kayaknya juga Rindu gak akan bisa deh untuk membuka hatinya pada Denny. Ya gak sih, gimana nih menurut kalian? Setuju gak dengan Mimin? Ya orang Denny-nya kayak gitu ya guys ya, 11-12 lah dengan Alia. Dan sebentar lagi Denny pun juga akan mempunyai gangguan mental juga kayak Alia. Karena apa? Karena ya di saat dia berpikir kalau dia akan bisa mendapatkan cintanya Rindu utuh, tapi dia malah tidak mendapatkan sedikit pun cintanya Rindu. Bahkan dia hanya menciptakan pesaing dia untuk bisa mendapatkan cintanya Rindu. Tapi ya walaupun dia hanya bersaing dengan Fauzan doang nih, ya pada akhirnya dia juga tetap tidak akan pernah bisa untuk mendapatkan cintanya Rindu. Bahkan waktu itu dia bisa memanfaatkan Fauzan, memanipulasi semuanya, memprovokasi Fauzan, tapi pada akhirnya ya nggak bisa juga kan untuk bisa mendapatkan cintanya Rindu. Yang diperlukan Denny hanya satu, yaitu sadar diri. Sadar diri kalau dia tuh gak pantas untuk Rindu. Dan sekarang ya kita nikmati saja. Setelah ini Denny akan sulit untuk bisa mendapatkan Rindu karena dia menambah pesaing dia. Sebelumnya hanya Fauzan doang, kemudian Adi, dan sekarang Indra. Ya itu sih spek laki-laki yang sulit untuk bisa dikalahkan semuanya ya guys ya. Apalagi jika mereka bersatu terus-terusan untuk melindungi Rindu. Ya walaupun mereka akan berakhir dengan bersaing untuk mendapatkan cintanya Rindu, tapi ya tetap aja kita akan melihat gimana caranya Fauzan, Indra, dan Adi ini ya melumpuhkan Denny. Tapi kalau untuk sekarang ya tentu yang kita harapkan hanya satu ya guys ya. Si Fauzan, Fauzan, Adi, dan Indra ini bisa melumpuhkan si Alia dulu nih. Karena jujur Alia ini udah muak banget nih ya kita ngelihatnya ya guys ya. Gak habis-habis gitu rencana jahat dia untuk bisa memikirkan tahap-tahap apa lagi sih yang bisa untuk membuat Rindu ini tuh jadi celaka, atau bahkan ya dia ingin sekali melihat Rindu ini tuh ya kalau bisa tuh meninggal dunia. Itulah yang diinginkan oleh Alia ini. Tapi mau gimana lagi, sulit sekali untuk bisa Alia kejar itu semua. Karena apa ya, karena sekarang orang-orang yang sempat dia permainkan, sempat dia hancurkan hidupnya seperti Fauzan dan Indra, ya sekarang berpaling kepada Rindu. Rindu jadi wanita yang sangat amat spesial sekarang di Cinta di Ujung Sajadah ini. Karena apa? Ya karena orang-orang yang berusaha untuk melindungi dia ini ya akan mempersulit Alia untuk bisa mencelakai Rindu. Dan Mimin sih sangat amat mengharapkan sekali ya guys ya, momen-momen 3 laki-laki ganteng berusaha untuk melindungi Rindu dari kejahatannya Alia. Mimin sih sangat amat berharap kalau sebentar lagi Rindu bakalan diapit oleh 3 bodyguard yang sangat ganteng. Kemudian kayak Raya juga ada. Wah enggak banget ya, orang yang suka sama Rindu ini tuh dibilang sempurna juga enggak juga sih. Cuma mereka ini benar-benar bisa menjaga Rindu Pol. Dan ya tentu hal ini akan menjadi Alia tuh semakin kesal, semakin marah. Ya makanya sih si Alia ini gak bersyukur ya dari awal. Padahal dia sudah mendapatkan sosok Indra gitu ya. Indra ini tuh kan udah ganteng. Kemudian dia juga sudah memberikan 2 orang anak juga sama Alia. Sebenarnya Alia ini ya yang harus dia lakukan itu cuma satu doang nih guys. Satu, yaitu bisa menjadi sosok wanita yang baik, yang bisa bertanggung jawab atas anak dan suaminya. Dan pastinya suaminya akan bisa memberikan cinta yang tulus kepada Alia.
Indra ini tuh kan dari dulu ya juga memberikan cinta yang tulus ya sama Alia. Tapi kenapa Alia ini tidak membaca hal tersebut, tidak bersyukur gitu dengan apa yang sudah dia berikan. Kemudian dia nikah sama Fauzan. Fauzan menyayangi Cantik dan Anggun yang dia anggap sebagai anak kandungnya juga sekarang, walaupun kan anak sambung sebenarnya. Tapi dia memberikan kasih sayang yang tulus kepada Cantik dan Anggun. Harusnya Alia ini tuh ya bersyukur aja dengan apa yang sudah dia mendapatkan. Tapi ya itulah untungnya kerugiannya gitu ya guys ya, kalau nggak bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya merasa kurang terus, kemudian merasa nggak cukup apapun yang diberikan oleh Tuhan, padahal sebenarnya yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada Alia itu tuh udah sangat amat luar biasa. Bahkan kalau dipikir-pikir jauh lebih banyak enaknya hidupnya Alia ya daripada Rindu. Tapi Alianya nggak memanfaatkan momen tersebut. Jadinya ya sekarang Tuhan tentunya akan memberikan kebaikan kepada orang yang bersyukur, yaitu ya di sini Rindu nih posisinya, orang yang sangat amat bersyukur, yang selalu positive thinking, yaitu ya si Rindu. Jadi ya siap-siap saja Alia, hidup kamu bakalan semakin hancur karena orang yang pernah kamu sakiti akan berusaha untuk melindungi Rindu, dan sebentar lagi ya orang-orang tersebut juga akan mengungkap kejahatan demi kejahatan yang sudah Alia perbuat selama ini agar Alia bisa masuk penjara dan gak di bebas-bebasin lagi ya guys ya. Udah gak sabar banget ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.